Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang budiman, teman-teman yang saya hormati, bahwa pada malam hari ini kami mengadakan pengungkapan Arya Wingit di Desa Sukorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Area yang kami ungkap adalah merupakan aset desa yang berupa sumber. Konon sumber ini adalah merupakan urung-urung dari Samudra Kidul, sehingga pada zaman Belanda itu urung-urung itu dihentikan dengan alat duk atau rambut aren. Dengan demikian, pada malam hari ini kami sengaja meliput jam 2:30. Karena apa? Karena kalau sore biasanya di sini yang pertama banyak orang yang mondar-mandir. Yang kedua, tentang astral kalau masih sore di sini biasanya tidak muncul. Makanya kami bersusah payah untuk menunggu hingga jam 2:30. Semoga pada malam hari ini bisa terungkap dan bisa untuk acuan hiburan kepada Anda semua. Tentang sumber Sukorejo ini adalah merupakan tempat yang disakarakan oleh masyarakat Desa Sukorejo. Kadang-kadang kalau mulai jam 9 malam, orang yang lewat sini saja juga banyak yang enggan, banyak yang malas. Karena banyak sosok yang lewat seperti ular atau sosok-sosok yang lain. Ada yang siluman ular kendang, ular weling, itu banyak yang ada di sini yang bermunculan, yang banyak orang yang ditakuti, ya bahasanya didendeni itu pemirsa. Kemudian konon di dalam desa ini ada sosok hewan, yaitu merupakan anjing besar yang berwarna hitam. Itu bukan hanya viral atau bukan hanya merupakan isu belaka, bahwa kami sudah 2 kali menjumpai sosok anjing yang berwarna hitam, tapi tidak ada bayangan. Kalau lewat di lampu, di bawah lampu terang, itu tidak ada bayangan. Pernah saya hantam pakai batu saja juga tidak bergerak, tidak noleh, tidak peduli. Itu anjing itu dinamakan pedanyangan, yaitu danyang biang loyang. Artinya danyang itu bernama biang loyang. Anjing itu bernama biang loyang. Tempat ini memang sudah terkenal. Kalau danyangnya namanya anjing biang loyang. Itu bisa disurvei ke area sini pemirsa. Dan saya sudah pernah diketahui atau ditunjukkan bahwa sosok anjing hitam itu pernah lewat di area rumah saya. Sumber ini tidak jauh daripada rumah saya. Sekitar ada 300 meter atau 400 meter arah dari rumah saya. Semoga pada malam hari ini kita bisa mengungkap dan bisa hadir pada malam hari ini untuk menunggu atau apapun yang ada di sini. Kami akan berusaha menghadapi dengan tenang, akan saya liput, akan saya syuting. Apapun resikonya di malam hari ini, akan saya taruhkan nyawa saya, jiwa raga saya taruhkan untuk teman-teman semuanya. Maka dari itu, mari teman-teman kita mulai. Semoga nanti ada sosok yang bisa untuk menghibur Anda. Kami bukan merupakan orang yang sombong. Kami juga merasa orang yang lemah atau orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Bukan kita maksudnya berani kepada sosok-sosok itu, tidak. Maksud saya untuk pengungkapan, untuk penelusuran memang harus
faktor nekat atau berani gitu. Pemirsa, mari kita pelan-pelan, kita satu persatu kita tunjukkan area manakah yang disebut area sumber Sukorejo. Pemirsa, sebagai penghormatan, maka seperti adat-adat Jawa desa sini, maka kami juga akan menyalakan sebuah dupa sebagai ajang untuk pemikat agar sok-sok bisa hadir dan sebagai penyajian atau penghormatan, pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pemirsa. Sampai-nyampe ya Mbak Dewi. Iya Mbak. Mumpung nggak ada orang, kita rileks-rileks aja Mbak. Tenang aja. Tenang. Anggap saja dengan rumahnya sendiri gitu Mbak. Pemirsa, ini adalah sumbernya pemirsa. Mari Mbak, mendekat Mbak. Mari kita mendekat, merusuk ke dalam jantungnya Mbak. Ini adalah sumbernya. Di situ, ya. Di situ biasanya banyak apa itu ikan lele, ikan apa banyak di situ pemirsa. Kadang-kadang ikan yang tidak ada dagingnya, hanya ringnya, hanya kerangkanya di sini. Ini pohon beringin yang sangat lebat sekali. Mari Mbak, hati-hati ini dilihat jalan bawahnya Mbak. Kemudian untuk ini pemirsa, ini jalan lintas masyarakat untuk menuju ke antar desa. Jadi ini bulat sedikit. Nah, ini bulat sedikit, itu rumah perkampungan. Di sana juga rumah perkampungan. Ya, karena di sana ada jembatan. Itu dulu ada orang yang nongkrong gitu katanya, orang yang pernah ditemui ya. Nah, kembali sini Mbak. Kita untuk pemikat agar dia bisa muncul atau penghormatan kepada dia. Mari Mbak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gusti Kang Masuci. Suwene pangampura dumateng Gusti Kang Masuci. Pirulah satula sipatula. Kula sejatine Mbah Kendil nun pangwasa nyuwicaksana kanggo nyirnake tumindak ingkang lumut. Mari Mbak. Nah, ini apa itu pohon? Ini pohon saman. Dulunya temannya pohon ini ditebang yang mengorbankan berbagai banyak orang. Atas Mbak, sampai atas, ranting-ranting atas. Jadi ini bukan pohon yang lama atau? Bukan, itu dulu ada berapa, dua apa gimana itu Mbak, yang satunya atau yang berapa ditegor atau dipotong untuk pendirian apa itu usaha ternak ayam atau kombong ayam Mbak. Ini miliknya orang atau desa? Untuk desa, aset desa Mbak ini. Untuk aset desa. Kita menuju ke lorong Mbak. Nah ini merupakan belakangnya pohon bambu pemirsa. Kemudian ini juga merupakan sumber. Nah, kita bisa masuk Mbak. Mari Mbak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu gerak-gerak Mbak. Ada ular itu Mbak. Oh iya. Coba. Belakang, mundur aja, mundur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia datang pemirsa. Manusia sejati, satria sejati, Brahmana sejati. Muncullah kalau Anda mau muncul. Saya Mbah Kendil siap menghadapi Anda tanpa takut sepeser pun.
Enggak Mbak, sana Mbak. Saya juga orang bertapa di Alas Purwo Banyuwangi, Mbak. Biasa hidup di belahan alas belantara. Bukan saya menghina, Mbak. Kalau alas seperti ini, Alas Purwo kecil, dianggap kecil, Mbak. Saya biasa bertapa di Gua Istana, Gua Mayangkara. Jadi saya punya modal untuk menghadapi apa-apa yang di perkampungan kecil seperti ini, Mbak. Tak dulu tidak usah takut, Mbak. Iya. Tidak apa-apa. Kalau dia mau muncul bentuk ular, tak jagap, saya tidak takut, Mbak. Saya berani hidup, harus berani mati, Mbak. Dinasolati, Mbak Nusuki, Mbak Makiyaya, Mbak Mamati, lillahi rabbil alamin. Ini perkampungan masyarakat, Mbak. Ini tanah-tanah lain kok. Ini jatinya, hutan jati, itu juga jati. Kita kembali, tadi ada kemunculan ular, maka kita kembali ke sana lagi, Mbak. Ayo, Adir. Adir, kawan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebentar, diam aja, Pak. Lihat sana, Mbak. Tadi ada kemungkinan seperti ular, Mbak. Silakan kamu bergerak. Datang temui saya. Saya adalah biasa merakit blorok siluman. Nah, kita tunjukkan lagi nih ranting-rantingnya, Mbak. Nah, ini area kombongnya, Mbak. Oh, tembok itu, Mbak. Iya, area kombong. Ini merupakan apa? Sungai kecil ini. Nah, ini sama menuju area perkampungan. Tunggu sebentar, Mbak, biar nanti mewujud. Kalau memang berani biar mewujud, Mbak. Kita tunjukkan nanti siapa yang menang gitu. Saya sejak kelas 5 SD sudah bertapa di Gunung Serengan, Mbak. Iya. Sehingga saya sejak kecil sudah dididik sama nenek saya sebagai orang pertapa gitu. Jadi biasa menjadi orang miskin, biasa menjadi orang kelaparan. Hingga sekian hari ini saya merupakan orang yang miskin gitu, Mbak. Maksudnya ya orang yang tidak punya apa-apa gitu. Kami berjuang demi bangsa, demi apa itu teman-teman, berjuang demi pasien-pasien gitu, Mbak. Dan kian ini saya sudah tidak ada nafsu untuk menjadi paranormal atau dukun atau yang lain. Saya hanya ingin berbuat baik kepada siapapun gitu. Ya, kalau orang sudah berjalan kepada rel kebenaran, orang sudah berjalan dengan hati yang baik, insya Allah bisa memenangkan apapun yang ada di sini, Mbak. Asal di sini, asal itu paham, Mbak, paham dan mengerti saya siapa tahu. Iya. Bahwa saya menjadi paranormal atau dukun itu nggak pernah, Mbak, minta pada pasien itu. Lillahi ta'ala. Sering sekali diberi uang bonus yang berhasil, tapi saya sudah lakukan kepada tempat-tempat ibadah gitu. Jadi saya nggak main-main gitu ya. Kalau menghadapi seperti ini nggak main-main. Bila datang ada ular besarnya sak bis toh, saya nggak takut hari ini. Biasa dimakan, biarkan dimakan, nggak apa-apa. Besok mati kan, sekarang mati, Mbak. Iya. Monggo, lanjut.
Memang saya kesulitan, Mbak. Kalau menarik sebuah astral itu sulit, Mbak. Iya. Karena kan teman-teman yang ikut saya banyak, sehingga pada dasarnya kelarian, sama lari itu, Mbak. Iya, takut. Takut iya, karena yang ikut saya banyak, saya nggak bisa cerita pada siapapun, dari teman, itu kan privasi saya, Mbak. Iya. Jadi maksudnya ikut bukan saya menghamba itu, Mbak, dia ikut sendiri itu. Jadi dia datang, tidak bermimpi, wujud gitu, Mbak. Wujud datang. Jadi ngemong gitu ya, Mbah Ya, ya? dia mengintai saya itu. Kalau ada apa yang bahaya, dia pasti ikut campur gitu. Makanya saya untuk menjadi dipercaya oleh masyarakat, oleh keluarga, menjadi sesepuh itu nggak main-main. Masih nggak berani saya menyalahgunakan wewenang atau menyalahgunakan ilmu, Mbak. Iya. Seperti itu. Makanya kalau kita bersih, apa yang kita lakukan bersih, kemudian apa yang kita jalankan benar, nggak takut sama siapapun, Mbak. Mati berani aja. Karena kematian bukan di tangan manusia, bukan di tangan setan. Mati ada bukunya Tuhan itu, Mbak. Iya. Jadi sampai ikut saya nggak usah takut. Kita jalan berani mati aja, Mbak. Besok mati kita mati kan, Mbak. Iya. Iya, kita dicari tempat angker, Mbak, ini, Mbak. Nggak main-main ini. Jangankan menantang, Mbak. Lewat saja ketakutan, Mbak, di sini. Karena ini sosok ada ular kendang, ular weling, kodok hijau, dan sebagainya masih banyak lagi, Mbak. Gendruwo, tetek mengek. Nanti, Mbak. Barangkali nanti kita mundar-mandir, dia tahu tuh. Macet datang gitu. Saya sudah ada kemerindingan, Mbak. Iya. Sudah ada gesekan, mestinya ada itu yang di sekitar kita. Ini bon-bonnya, ini milik warga, Mbak, ini. Milik warga ini, Mbak. Ya, kalau gitu juga milik warga, tapi hutan jati, Mbak, ini. Sampai ujung sana jati tok itu. Iya. Ya. Jadi ini kalau siang hari rame, Mbah ya? Rame. Tapi kan mulai jam 6 sudah reda, Mbak. Sudah mulai malas lewat sini. Sudah. Makanya yang namanya sosok tetap menyusahkan orang gitu. Ingin jalan saja takut. Itu. Sebenarnya kita itu sama makhluk halus itu kan sama-sama umat, Mbak. Jadi nggak boleh mengganggu. Saya pun juga nggak mau mengganggu pada kehidupan astral. Itu astral itu juga ada yang bertapa loh, Mbak. Iya. Jadi kalau bertapanya diridhoi oleh Allah juga punya kesaktian yang melebihi manusia gitu. Tolong mohon hadir tanpa saya paksa, karena memaksa makhluk Allah itu nggak boleh. Kalau hadir hanya saya minta untuk menyenangkan kepada teman-teman, ada pengungkapan gitu. Makanya saya mengandalkan kekuatan kepada bumi, Mbak. Iya. Karena kehidupan yang perkasa adalah bumi. Hewan apapun hidupnya di bumi, tanaman hidupnya di bumi, manusia juga di bumi, walaupun astral pun juga membutuhkan bumi gitu. Makanya saya setiap mengadakan ritual atau mengadakan penarikan, ada apapun, minta kunci, minta keselamatan, tetap saya mengandalkan ke bumi. Karena kita itu berasal dari tanah, Mbak, bukan berasal dari api gitu. Apa lagi, Mbak? Barangkali ada yang nongkrong apa gimana. Iya. Ini sebenarnya kalau diamati pohonnya itu estetik, Mbah ya. Iya, alami itu. Jarang sekali sekarang pohon-pohon sebesar ini. Jarang, Mbak. Dan sekali ini kalau dibiarkan sampai rumput ini kan sudah ditebang yang ke sini, nebang yang sana kan sama nggak berani, Mbak. Oh. Karena iya. dulu pernah ditegur saja, ranting-ranting kecil dibawa pulang sehingga meninggal suami dan istrinya gitu. Belum yang lain gitu, Mbak. Ya mungkin kita nggak tahu bahwa
Kalau ini kan tempat rumahnya dia gitu. Iya. Kalau pohonnya ditegur otomatis dan dia marah. Karena kan hidup di mana lagi, ingin bersemayam kemana lagi itu Mbak. Jadi memang kita manusia kadang-kadang menangnya sendiri, kadang-kadang pohon ditebang, terus akhirnya kena gangguan, dia kena musibah, terus marah kepada astral. Karena ya namanya rumah itu kalau diganggu pasti marah Mbak. Iya. Ya, tapi kemungkinan kalau ingin mengganggu bisa memindahkan ke jagat lain atau permisi mungkin juga diberi keselamatan Mbak. Karena semua hidup itu mintanya dihormati gitu. Siapapun mintanya dihormati gitu. Ya memang mau nggak bisa dipungkiri kalau kita itu memang hidupnya berdampingan Mbah ya. Ya, berdampingan gitu. Ya, hidupnya berdampingan gitu. Kita nggak boleh mengganggu antar umat. Kita sama-sama umatnya Allah gitu. Jadi yang namanya Allah itu kan Rahman dan Rahim ya Mbak. Iya. Allah memerintahkan untuk menyayangi di antara umat gitu, nggak bermusuhan, nggak boleh bermusuhan gitu. Jadi ya maaf penonton, ilmu kadang sudah saya kerahkan, penarikan sudah, tapi dia nggak muncul, nggak berarti itu nggak diruti sama Allah, tidak. Kemungkinan ya itu berhubung kita kan biasa hidup di dunia seperti itu, dia takut atau gimana ya, malu bagaimana itu Mbak? Iya. Malu Mbak, kira-kira dia minggir gitu. Karena namanya ya podo-podo duwene wadi, nek wadi ini kewenangan kan ya izin Mbak. Gitu. Jadi kan kita harus sadar bahwa setiap pengungkapan atau penelusuran tidak ada wujud, tidak ada asal, ya jangan marah, jangan mengolok-olok, karena ya namanya asal tidak semudah kita bayangkan menarik langsung muncul gitu Mbak. Iya. Kadang semuanya punya privasi juga, setan pun juga punya privasi gitu. Enggak semaunya sendiri kita. Kalau kita minta supaya dia itu muncul, dia enggak mau, ya sudah enggak apa-apa. Tidak usah kita paksa Mbak. Suatu saat nanti kalau kita penelusuran pasti akan bisa ditunjukkan. Enggak, tapi pasti ada itu Mbak. Tapi kan rencananya penelusuran di apa ya, Gedung Koco gitu Mbak ya. Iya itu tadi. Gedung Koco apa Gedung Gedung. Koco enggak jelas Mbak saya Mbak, karena belum pernah ke sana. Ada katakan namanya Gedung Koco, itu merupakan bangunan seperti makam, ada yang mengatakan katanya gedung itu telaga gitu. Sangat angker sekali, kalau siang saja banyak orang takut itu. Iya. Tapi di dalam apa itu dari mohon saya, hati saya itu belum bisa ke sana, malah ketarik ke sini gitu Mbak. Belum bisa ke Padangan, ke apa itu Gedung Kaca Mbak ya. Iya. Ya, sementara di sini tariannya tadi kan ke sini sama kalinya Pak No yang ada wiwi gombelnya itu apa peri Mbak ya. Iya, itu kita dimintai tolong Mbah ya. Ya nggak apa-apa kok. Kita bisanya hanya menolong seperti ini Mbak. Kita menolong uang, menolong harta benda kita nggak mampu gitu. Iya. Mampunya ya menolong seperti ini gitu. Namanya teman itu kalau minta tolong ya, kalau dia mau ya juga nggak apa-apa gitu. Kita juga maksudnya menolong tidak pamrih, minta bayaran enggak Mbak. Kita hanya Solidaritas. kepada teman gitu ya. Iya. Jangan kan teman orang lain yang enggak kenal saja enggak masalah kok Mbak. Iya. Karena perbuatan baik menolong orang itu pasti dihargai sama Allah gitu. Kecil atau besarnya, berbuat baik pun kecil pun juga dihargai, berbuat buruk pun kecil pun juga dinilai itu. Makanya saya senang saja nolong orang apabila saya mampu Mbak. Coba mendekat lagi Mbak. Bentar Mbak. Sampai tak isi Mbak, bentar. Mangkring sakti. Pun jangan didentengi Mbak. Iya. Kadang trauma yang kemarin itu loh Mbah. Ya, memang sana kan tempatnya seperti itu. Jadi kan kita sudah membayangkan yang bukan-bukan gitu Mbak. Tempatnya kan
apa itu rumput itu Mbak, rumput dan tidak dijamah orang di Jepang itu Mbak. Ini pun ya nggak ada yang masuk ke sana Mbak. Takut yang pun nggak ada. Ikannya banyak loh Mbak itu Mbak. Oh iya. Banyak sekali nggak habis-habis itu. Tapi nggak ada yang berani ambil. Lebih baik ke pasar aja. Resiko Mbah ya. Iyalah. Nah itu kan ada yang ngereh loh Mbak. Iya. Ada yang ngopeni gitu. Apa kita tunggu kembali beberapa saat nanti ada munculan gitu Mbak. Betul di sini Mbak, coba Mbak. Nah, sana. Nah, ini kan areanya bambu juga Mbak. Sana. Tuh. Itu di dalamnya situ ularnya Mbak. Di dalam situ, gitu, di dalam air itu. Iya. Kan hantu air kan juga ada tuh Mbak. Ya. Ini sudah mendekat pagi Mbak. Kalau nanti sholat kan masih ada orang lewat. Monggo Mbak. Derek kenalan kali kula. Monggo. Sama-sama umat kita bisa berkenalan gitu. Mesti dengan roh kula Mbah niki Mbah. Dengan roh kula. Pasti roh kula. Sapa kula niki keturunane sinten? Kulinane dos pundi mesti roh. Dan saya tahu bahwa Anda di sini loh. Kenapa nggak menunjukkan saya? Saya kan berani menunjukkan. Ini di dalam taman itu Mbak. Iya. Di dalam taman itu di dalamnya situ juga ada Mbak. Iya, dalam taman itu ada. Ini rumahnya gitu Mbak ya. Iya, ya rumahnya di sini. Di dalamnya situ ada Mbak. Nah ini sampai sekarang nggak ada yang berani, rantingnya saja orang nggak berani Mbak. Iya, nggak berani. Karena resikonya nyawa itu. Sana Mbak, lihat. Kita lewatnya sini gitu. Tarik ke sana ularnya tuh Mbak. Ini, sana itu. Iya. Nyabrang ke sini. Kadang-kadang tidak habis-habis tuh ularnya itu. Terus jalan terus. Ada yang ular leng. Tapi rata-rata ya siluman kalau besar tuh Mbak. Di pohon milik warga Mbak, ini bukan untuk perhutani. Jadi Mbak, ini adalah gonggong miliknya Cina Mbak ini Mbak. Ini Mbak ya. Miliknya Cina dari Kediri. Itu terus warga desa juga menerima dengan baik. Namanya kita manusia, Cina, Jawa, beberapa baik kan berarti tidak ada masalah Mbak. Iya. Dia juga yang menciptakan pekerjaan. Warga desa sini juga butuh pekerjaan, kan saling membutuhkan, seperti Curigo mancing Warongko, Warongko mancing Curigo, jadi saling berkaitan. Tuh. Mbak. Kelihatannya sudah pergi Mbak, sudah dingin, sudah ada hangat, nggak ada itu Mbak. Aturannya sudah pergi, biar nanti kembali lagi Mbak. Ya nggak mau muncul nggak apa-apa. Iya. Ya sudah apa-apa. Kita juga mengungkap bahwa pemirsa sumber ini adalah sumber memang sudah kuno, sudah sejak dulu sudah ada gitu. Banyak kasus-kasus di desa sini tentang Astra, tentang misalkan misteri bahwa ini ada urung-urung Segoro Kidul. Kemudian ini kalau terjadi misalkan musim hujan Mbak, musim hujan itu di atas sumber ini juga seperti saut-sautan dengan Gunung Kelut. Oh iya Jadi, Mbak. kalau sini lap Gunung Kelut lap, kalau sini lap Gunung Kelut lap, itu saksinya masyarakat.
ya seperti ada kesinambungan antara Gunung Kelut dengan sini itu. Enggak mau maksudnya apa, saya enggak tahu. Saya enggak tahu, enggak pernah tahu itu dari warga-warga yang menyaksikan gitu, Mbak. Kalau ada halilintar di sini, sana juga gelap gitu, Mbak. Nah, desa Sambirjo, Mbak, ini. Oh, perbatasan. Ini adalah yang sini adalah Sambirjo, kan? Ya, yang sana Sambirjo. Yang utara itu desa Bolorjo, Bolorjo, ya. Nah, ini lapisan kali kecil ini adalah yang sana wilayah Sukorejo, sehingga sumber ini termasuk wilayah Sukorejo, bukan Sambirjo gitu, Mbak. Walaupun tempatnya di Sambirjo gitu, tapi hak warisnya, wilayahnya miliknya Sukorejo gitu. Nah, itu areanya. Jadinya fotonya di sini, Mbak. Nah, ini kan bangunannya nggak dihabiskan sini kan, Mbak? Iya. Dulunya kan winggir sini. Maka sama Dino hanya diambil yang bagian sana gitu, biar dia nggak kena masalah urusan asra gitu. Ini diberikan kepada Pak Kalek kemarin, diberikan tanah ini yang kecil ini gitu, merawat. Nah, dulu pohon-pohonnya di sini, area sini, Mbak. Pemirsa, ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang besar-besarnya. Pengungkapan pada hari ini bahwa desa Sukorejo ada sosok anjing hitam yang bernama Biang Loyang. Kalau hari Selasa Kliwon dan Jumat Legi biasanya jam 1-2 lewat sini, pemirsa. Itu biasa orang-orang tahu. Itu kalau dikejar ya hilang itu. Yang daerah sini, kalau Bolorjo, Sandada Pelangu itu satu jalur adalah merupakan siluman ular. Sering terjadi yang diketahui sosok tersebut. Saya pun juga pernah tahu siang-siang. Memang namanya dunia itu kan mesti beraneka ragam ya, Mbak. Iya, ada Mbak. hewan tanduran, ada siluman, ada lembut. Itu sudah isen-isen dunia memang diciptakan oleh Allah gitu. Setan, demit, jin setan, priprayang, lulu, banaspati, genderuwo, tetean, semua adalah ciptaan Allah. Baik pun jin itu rupanya jelek, sifatnya jelek misalkan, itu juga ciptaan Allah. Karena Allah kabeh yutupeni, Allah ora krungu ngopeni wong tok, yo ngopeni jin, yo ngopeni kewan, sampai temu cilik, nyamuk cilik yang ditupeni sama Allah. Iya. Karena sayangnya sama Allah kepada hambanya, sehingga kita kan harus menghormati ciptaannya. Misalkan kita punya anak, terus anak kita diduduk orang, dipukul orang, kita kan marah. Iya, Mbak. Seperti halnya demikian, Allah menciptakan setan, Allah menciptakan manusia. Kita kalau membunuh ciptaannya dia kan menghina harus yang menciptakan. Dan makanya kita hidup itu harus iring-iringan, bahasa orang Jawa itu, saling menghormati gitu aja. Yang penting syirik tetap harus dihindari. Kepercayaan manembah, kepercayaan Sang Pencipta, kepercayaan kepada Sang Maha Kuasa, hanya satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Mbak. Satu itu yang kita pegang. Karena Allah yang menciptakan jagat raya ini. Kalau kita percaya kepada selain Allah, yang jelas salah, Mbak. Salah itu. Iya. Kita salah. Kita hidup, yang hidupi Allah. Kita makan, rezeki, jodoh, semua yang pemberian dari Allah gitu, Mbak. Jadi kalau kita sudah diberi, loh, apa gajule, opo sing kita wehne bekti marang Gusti. Kalau kita wis duwe mangan, duwe urip, duwe obat, duwe sehat, terus kita sama Allah tidak pernah membalas kebaikan. Bahkan kita beribadah saja sering telat-telat, sering malas. Malas itu kita nakal, bunuh orang, kita benci orang, kita jahat pada orang. Itu kan malah nyimpang. Takwa adalah menjalankan perintah, menjauhi segala larangannya. Pemirsa, manusia memang berat untuk menuju jalan Allah. Tapi kita tidak ada jeleknya, tidak salahnya kita berusaha. Berusaha semampu kita sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pemirsa, pada hari ini kita hanya seperti ini, kita bisa menghibur. Ada kurang lebihnya kita minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rahayu rahayu kalis rupido pangrencana sak bejo bejane wong kang lali isi luwih bejo wong eling lan waspada. Sugeng dalu, sugeng nyambut damel, sugeng merdekaning batin. Matur suwun. Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala nari jahim. Tombo ati iku limo ing warnane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat weteng ira ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala nari jahim.